Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hikmah SPD MSI, selaku dosen pengampu psikologi perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus, dan teman-teman sekalian yang sedang menyimak dan menonton video ini. Perkenalkan, saya Nabilah Fajrin dengan NIM 20070161156. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan psikologis pada anak dan remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan kognitif atau retardasi mental dan cerdas istimewa. Sebelumnya, saya ingin mengemukakan pengertian mengenai hambatan kognitif dan cerdas istimewa. Hambatan kognitif menurut American Association on Mental Deficiency, yaitu retardasi mental merupakan suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Sedangkan menurut American Psychiatric Association atau APA, membuat dua kriteria. Pada kriteria A, bahwa retardasi mental sebagai fungsi intelektual yang secara umum berada di bawah rata-rata. Dan kriteria B, retardasi mental ini disertai dengan keterbatasan fungsi adaptasi minimal di dua area. Area komunikasi, merawat diri, kecakapan sosial interpersonal, memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat, mengatur diri, keterampilan fungsi akademik, bekerja, memanfaatkan waktu luang, kesehatan, dan keselamatan. Sedangkan tambahan dari DSM 4 tahun 1994 itu adanya retardasi mental ini muncul sebelum usia 18 tahun. Klasifikasi mental retardasi berdasarkan di ICD-10, Classification of Mental and Behavioral Disorders, pada WHO terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mild retardation atau retardasi mental ringan dengan IQ 50-69. Yang kedua, moderate retardation atau retardasi mental sedang dengan IQ 35-49. Yang ketiga, severe retardation atau retardasi mental berat dengan IQ 20-34. Dan yang terakhir, profound retardation atau retardasi mental sangat berat dengan IQ kurang dari 20. Kemudian, cerdas istimewa. Cerdas istimewa adalah istilah yang digunakan bagi seorang anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Maksudnya, kecerdasan berada di atas rata-rata anak. Dikatakan sebagai seorang luar biasa karena para individu tersebut memiliki kondisi yang menyimpang dari anak normal dalam hal kapasitas intelektual, yakni di atas rata-rata dan secara signifikan juga memiliki perbedaan dalam beberapa dimensi yang penting dalam fungsi kemanusiaannya. Dan prestasi akademik yang lebih besar atau lebih unggul dibandingkan dengan siswa normal seusianya, memiliki kemampuan yang besar dalam hal menerima berbagai macam pengetahuan, daya ingat yang kuat, serta keingintahuan yang besar. Pembahasan kedua yaitu penanganan psikologis pada anak dan remaja yang mengalami hambatan kognitif. Pertama, terapi modifikasi perilaku pada anak retardasi mental ringan. Menurut Spiegler dan Guffromont menerangkan bahwa modifikasi perilaku adalah suatu prosedur dengan merubah konsekuensi perilaku seperti penguatan dan juga mengubah kondisi-kondisi stimulus yang menimbulkan perilaku. Terapi modifikasi perilaku untuk penanganan anak hiperaktif yang mengalami retardasi mental ringan adalah token ekonomi. Menurut Purwanta, token ekonomi merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku dengan cara pemberian satu keping atau satu tanda sesegera mungkin setiap kali setelah perilaku sasaran muncul. Token-token tersebut dikumpulkan dan kemudian dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan hadiah atau sesuatu yang bermakna. Pada penelitian yang dilakukan Dobron dan Daniel, menerapkan modifikasi perilaku pada 6 anak retardasi mental dengan hiperaktif yang rata-rata usianya 11,5 tahun dengan menggunakan token ekonomi dan teknik reinforcement. Dan hasilnya menjelaskan bahwa adanya penurunan hiperaktif sebanyak 75%. Menurut Dike, anak retardasi mental biasanya memiliki motorik yang banyak gerak atau hiperaktif dan mempunyai masalah dalam konsentrasi dikarenakan anak retardasi mental mudah bereaksi atas berbagai macam rangsangan sehingga cepat dibawa ke lain arah. Token ekonomi digunakan karena selain mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan token sebagai reward langsung juga dapat mengajarkan anak agar mampu menunda keinginannya. Yang kedua, terapi bermain pada anak retardasi mental sedang.
Menurut Landert, bermain sebagai terapi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membantu anak mengatasi masalahnya, sebab bagi anak bermain adalah simbol verbalisasi. Terapi bermain merupakan cara pendekatan yang paling efektif bagi retardasi mental sedang. Dilihat dari kualitas kemampuan, terapi bermain tersebut untuk mengembangkan potensi kecerdasan yang dipengaruhi oleh frekuensi diberikannya terapi bermain dan kondisi yang menyertai anak, seperti faktor internal dan eksternal. Kemudian manfaat terapi bermain pada beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, anak belajar konsep dasar, mengembangkan daya cipta, memahami kata yang diucapkan oleh teman-temannya. Kemudian aspek sosial, anak belajar tentang sistem nilai, kebiasaan, dan standar moral yang dianut oleh masyarakat. Dan yang terakhir sebagai media intervensi, yaitu melatih kemampuan tertentu, seperti melatih konsentrasi pada tugas tertentu dan melatih konsep dasar. Yang terakhir, terapi musik untuk anak retardasi mental. Musik dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Musik juga diketahui dapat mempengaruhi proses kognitif. Musik klasik merupakan musik yang sering menjadi acuan untuk terapi musik, karena musik klasik memiliki kecenderungan untuk menenangkan tubuh, menciptakan daya konsentrasi, memori, persepsi ruang, dan dapat mengiringi belajar maupun bekerja. Terapi musik bisa dilakukan 2 kali sehari dengan durasi 30 menit. Meskipun tampaknya tidak mendengarkan, musik khusus untuk terapi anak dengan retardasi mental akan bekerja mempengaruhi gelombang otak. Penelitian yang dilakukan di SLB Negeri Pembina Mataram dari 36 responden yang memiliki retardasi mental menunjukkan bahwa setelah dilakukannya terapi musik, sebagian besar responden memiliki perkembangan kognitif yang baik dan hanya sebagian kecil yang memiliki perkembangan kognitif kurang. Pembahasan ketiga, penanganan psikologis pada anak dan remaja cerdas istimewa. Yang pertama, kenali dirinya dan latih mengenali diri sendiri. Anak cerdas istimewa meresapi dan mengekspresikan pengalaman emosinya lebih intensif daripada orang-orang di sekitarnya. Ia mudah tersinggung oleh kata-kata atau perbuatan orang-orang di sekitarnya yang dapat berlanjut pada merosotnya motivasi atau penarikan diri. Padahal sementara itu, bagi orang lain tidak menjadi masalah. Sebelum seorang anak diperkenalkan akan karakteristiknya pada diri sendiri, orang tua dan pengasuh maupun guru harus mengenalnya terlebih dahulu, agar mampu mendukung perkembangannya serta beradaptasi dengan pola perkembangannya yang memang khusus. Sejak dini, ada baiknya si anak juga diperkenalkan pada pola perkembangan yang memang tidak sama dengan orang lain, agar ia juga memahami bahwa pola perkembangan setiap anak mempunyai perbedaan. Misalnya, pada perkembangan motoriknya, anak cerdas istimewa memiliki perkembangan luar biasa dan seringkali ia tak bisa memperkirakan seberapa besar tenaga yang diperlukan untuk mendorong anak lain karena ia akan lewat. Memarahinya akan membuat sakit hati, namun ajarkan bagaimana tenaga dan motorik bekerja. Saat remaja merupakan masa-masa kritis dalam kehidupan dan perkembangan seorang anak, agar masalah pada karakteristik cerdas istimewa membawa resiko yang bisa menjadi masalah di masa pubertas, maka diberikan pengenalan mengenai karakteristik dirinya, terutama kepribadian dan gaya pikirnya, dan bimbing supaya ia bisa melakukan penyesuaian diri dan dapat mengendalikan emosi serta perilaku. Yang kedua, hukuman akan menjadi masalah baginya. Seorang anak cerdas istimewa adalah anak yang sangat sensitif dengan intuisi yang sangat tajam. Sekalipun ia anak yang cerdas, namun seringkali juga mendapatkan perilakunya yang tidak sesuai dengan lingkungan. Untuk mengubah perilaku anak-anak cerdas istimewa, kepadanya diperlukan dialog dari hati ke hati, sehingga ia dapat memahami bagaimana ia harus menyesuaikan diri, serta mengatasi konflik yang terjadi dengan lingkungannya. Apabila mereka diberi pendekatan seperti reward dan punishment, menurut Kibom, ia dapat merasa bahwa sedang dimanipulasi dan dapat menyulut masalah yang lebih besar. Terakhir, kerjasama antara guru atau pihak sekolah dan orang tua. Suksesnya pendidikan bagi anak-anak cerdas istimewa bukan hanya atas jaminan fasilitas pengembangan pendidikannya serta metode pengajarannya, melainkan kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam membina perkembangan sosial emosional dan dukungan terhadap pola tumbuh kembangnya yang khusus itu, yang merupakan bagian yang sangat penting. Pemahaman yang sama tanpa adanya perbedaan pendapat akan karakteristik dan pola tumbuh kembangnya akan memberikan peluang kesamaan cara pengasuhan dan pendidikan yang sesuai sebagaimana yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.